Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, posisi kita membahas hadis tentang bahaya memisahkan antara anak dengan kasih sayang ibu. Hadisnya adalah man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbati yaumal qiyamah. Dan pertemuan yang lalu sampai historis ayat ini juga kaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasar surat Al-Baqarah 223. Dan pada saat itu setengahnya kita terpotong. Itu ada surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Jadi sampai ayat ini. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil, mengandung dan menyapih anak. Jadi mengandung plus menyusui dan menyapih anak itu jaraknya 30 bulan. Jadi kalau si ibu dinikah oleh bapak berusia 25 tahun, maka punya anak kesempatan 4. Karena masa kehamilan yang bagus itu sampai 35 tahun. Menurut penelitian. Jadi kalau nikah umur 25 sampai 35 kan 10 tahun. 10 kali 12 bulan, 120. Dibagi 30 bulan. Antara hamil dan menyusui berarti punya anak kesempatan 4. Kalau nikah 25. Tapi kalau 30, umur 30 ya 5. 5 kali 12, 60. Dibagi 30 ya cuma 2. Jadi itu program perencanaan keluarga berdasar tadabbur ayat. Berdasar tadabbur ayat. Karena tadabbur itu bukan hanya tarjamah lafdiyah, bukan hanya tafsir, tetapi tatbiknya, penerapannya bagaimana. Jadi bila masa kehamilan 10 bulan, maka masa persusuan bisa 20 bulan. Nah, berdasar ayat ini maka minimal 30 bulan anak itu mesti berada di bawah asuhan ibunya secara langsung. Jadi kalau 30 bulan berdasar ayat ini di bawah asuhan ibu, maka kalau seorang ibu sudah bekerja, punya anak belum 2 tahun, maka harus ada solusi di tempat kerjanya. Di tempat kerja harus ada tempat ASI. Jadi harus disediakan. Itu tatbiknya. Walaupun bisa saja anak itu sebelum 2 tahun berhenti menyusui, tetapi asuhannya yang berdasar isyarat hadis ini. Sebab kalau dipisahkan anak dengan ibunya, maka konsekuensinya akan dipisahkan pula dengan kekasihnya, nanti kekasih ibu. Jadi apa yang dia cintai akan dipisahkan oleh Allah di hari kiamat. Kalau dipisahkan dengan anak.
Kemudian wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jadi kalau hasil musyawarah dipisahnya itu persusuan sehingga tidak disusui oleh ibu kandungnya, tapi disusui oleh yang lain, boleh dipersilahkan saja. Jadi kalau menyusuinya ke wanita lain itu tidak masalah. Asal salamtum ma'ataitum bil ma'ruf. Harus puguh perhitungannya. Jadi upahnya atau biayanya, biaya yang menyusui, supaya apa? Supaya kasih sayang ayah dan ibu tidak terpisah walaupun si bayi itu disusui oleh pihak lain. Dan menyusukan bayi ke pihak lain diperbolehkan, asal ada kesepakatan. Kesepakatan dalam bidang apa? Karena di sini dikatakan wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra dalam surat At-Tolak ayat 6. Kesepakatan tersebut diperlukan karena banyak konsekuensi dari persusuan itu. Bukan hanya urusan pembiayaan, bukan hanya urusan ekonomi, tapi urusan mahram ghair mahram. Jadi konsekuensi menyusukan bayi ke pihak lain, ya diantaranya tadi upah atau balas jasa pada ibu yang menyusui. Kedua, kasih sayang ibu kandung harus tetap terjalin walaupun disusukan oleh yang lain, termasuk juga disusui oleh susu sapi, susu kambing, ya nggak masalah. Tapi kasih sayang ibu harus tetap terjalin. Hubungan persusuan menjadi mahram. Karena akibat persusuan jadi mahram. Makanya ada ada cara untuk mengangkat anak, mengadopsi anak, dimahramkan supaya pergaulan antara anak angkat dengan ibu angkat, anak angkat dengan bapak angkat bisa jadi bebas di dalam rumah. Sebab kalau tidak mahram kan berat, nanti mundar mandir ya, mencurahkan kasih sayang, kagok kalau bukan mahram apabila si anak angkatnya sudah balik. Karena Rasulullah SAW bersabda, yahrumu minar rodo'ah ma yahrumu minal wiladah. Jadi menjadi mahram karena persusuan itu sama mahramnya dengan kelahiran. Jadi hubungan persusuan itu sama dengan hubungan kelahiran. Jadi sama dengan melahirkan. Hubungan sepersusuan itu menimbulkan mahram seperti hubungan kelahiran. Bapaknya jadi bapak, ibunya jadi ibu, bibinya jadi bibi, kakaknya jadi kakak. Begitu pula uaknya, nenek, kakek. Karena sama saja dengan minal wiladah. Ini menyusui anak yang tapi menyusuinya anaknya apabila belum 2 tahun. Jadi kalau si orang itu menyusui kepada yang persusuan, kepada yang menyusui kepada ibu susu di atas 2 tahun, itu tidak menjadi mahram. Seperti yang menyusui di atas 20 tahun, ya, itu mah tidak menjadi mahram. Karena ini pengalaman ketika saya siaran dulu di Mara, membahas persusuan. Setelah siaran ada seorang ibu dan bapak konsultasi, Pak Ustadz cenah atuh abdi jeung pun lanceuk caroge abdi jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena tadi Pak Ustadz katanya membahas jadi akibat persusuan itu jadi mahram. Kenapa gitu? Apakah bapak dengan ibu itu sepersusuan? Bukan, katanya bukan.
yaitu kebiasaan bapaknya menyusu kepada istrinya. Itu mabu tidak termasuk mahram, da budak kan sudah di atas 2 tahun. Eta mah teraskeun we, saya bilang gitu. Enggak jadi masalah. Ya. Itu mah itu mah kemesraan gitu. Fa innahu yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Nah, kenapa kalau di atas 2 tahun tidak menimbulkan mahram? Ya, hadisnya ini dari Masruq an Masruq anna Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indi rajulun qala ya Aisyah man hada qultu akhi minar radha'ah qala ya Aisyah undurna min ikhwanikunna fa innamar radha'ah minal maja'ah. Jadi diterima dari Masruq, sebelumnya Aisyah berkata Rasul masuk ke rumah beliau dan ada seorang laki-laki ya berkata ya Aisyah man hada, siapa ini? Qultu akhi, ini saudaraku, minar radha'ah, karena persusuan. Qala ya Aisyah undurna min ikhwan kunna fa innamar radha'ah minal maja'ah. Perhatikan bahwa persusuan itu minal maja'ah, jadi dari maja'ah yang menimbulkan perkembangan dan pertumbuhan badan. Jadi justru persusuan yang bagus itu berdasar hadis ini sebelum berusia 2 tahun. Jadi kalau di atas 2 tahun mah tidak banyak pengaruh, dan ini juga bisa disimpulkan persusuan di atas 2 tahun itu tidak banyak gitu pengaruhnya kepada perkembangan dan pertumbuhan badan. Makanya 4 sehat 5 sempurna itu dipersoalkan apa betul air susu kambing, susu sapi itu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan orang. Karena ternyata kalau berdasar hadis ini ya kalau belum 2 tahun persusuan itu. Makanya kan sekarang tidak ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi susunya itu tidak wajib bagi yang sudah dewasa mah. Jadi makanya diiklankan ada susu 40 tahun, 50 tahun. Karena kan kalau sudah di atas 2 tahun mah nggak begitu pengaruh besar air susu apapun, air susu sapi, air susu kambing segala macam. Karena persusuan yang bagus minal maja'ah itu apabila 2 tahun. Jelas pemisahan anak dengan ibunya karena persusuan, pemisahan fisiknya diperbolehkan. Asal ada kesepakatan. Jadi pemisahan antara anak dengan ibunya bisa saja secara fisik karena urusan persusuan, namun pemisahan semacam ini hanya dari sudut fisik. Sedangkan kasih sayang ibunya harus tetap menyatu. Kan buktinya karena sekarang banyak ibu yang demikian sibuk, urusan kantor, urusan pekerjaan, ada sebaliknya, air susunya air susu ibu, ASI, tapi diberikannya oleh pembantu, oleh bibi-bibi diberikannya, sehingga kasih sayangnya terjadi bukan dengan ibunya. Dengan ibunya itu hanya fisik, hanya saluran darah, hubungan darah dengan ibunya, tapi kasih sayangnya lebih banyak ke babysitter atau lebih banyak ke pembantu, sehingga si anak itu lebih dekat ke pembantu daripada ke ibunya.
Padahal justru sebaliknya, kalau air susu nama terserah dari mana saja, tapi kasih sayang ibu harus tetap terjalin. Atau yang tidak punya air susu, ibunya nggak apa-apa, air susu siapa saja, tapi jalinan kasih sayang antara ibu dengan anak tidak boleh terpisah. Nah, jadi bukan sebaliknya, air susu sendiri yang diberikan pada anak, tapi yang memberikannya bukan ibunya. Jadi ada bank air susu, ya. Nah, cara demikian itu menimbulkan pemisahan secara non fisik, walau darah dagingnya dari darah daging ibu yang diisap oleh bayi itu. Kemudian kembali kepada ayat surat Al-Baqarah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Prinsip takwa tetap dipegang teguh, yang menjaga diri dan keluarga. Jangan sampai ada dampak negatif pada siapapun. Pengasuhan anak mesti berdasar takwa. Tanggung jawab semua pihak yang berdasar takwa. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi penekanan pertama itu menjaga anfusakum, dirimu dan keluargamu, naro, dari api neraka. Itu menjaga takwa yang paling pertama. Makanya seperti telah kita bahas pada waktu yang lalu, begitu lahir doanya adalah perlindungan bayi yang baru lahir. Kemudian ketika 7 hari pun perlindungan, pembersihan, sehingga ada 5 tugas orang tua ketika bayinya 7 hari, yaitu cukur, memberi nama, akikah, menggunduli rambut, dan bersedekah setimbang dengan rambutnya. Ada satu lagi ya yang terlewat, yaitu melumuri kepala bayi dengan minyak wangi. Itu adalah tugas, dan itu semuanya kepada perlindungan fisik, jasmani maupun rohani. Maka di sini wattaqullah. Begitu pula ketika berusia 7 tahun, sudah kita bahas pada waktu yang lalu, ketika berusia 7 tahun, yaitu perintah sholat. Kemudian ketika umur 10 tahun pisahkan tempat tidurnya sehingga punya kamar masing-masing. Itu adalah dalam rangka pencegahan. Sehingga kalau kita punya anak 2, minimal kamar 3. Kamar anak yang 1, kamar anak yang kedua, dan kamar suami istri. Karena tidak boleh bercampur. Apabila anaknya sudah 10 tahun, baik sesama jenis harus tetap memiliki kamar masing-masing. Itu wattaqullah, masih wattaqullah, berkaitan dengan kasih sayang itu. Ya, takwa utamanya menjaga diri dan semua pihak dari yang menimbulkan dampak negatif, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Keluarga perlu menjaga semua anggotanya dari bahaya apapun, walau sekecil apapun bentuknya membahayakan, itu harus tetap dijaga. Takwa kepada Allah berarti menjaga diri dan keluarga, jangan sampai menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dampak negatif. Takwa kepada Allah juga menjaga hubungan baik dengan Allah, jangan sampai melanggar aturannya serta menjalankan segalanya. Ditekankan pula perintah takwa pada ayat ini sebagai dasar pembangunan keluarga. Pemisahan antara bayi dengan ibunya karena persusuan juga mesti semuanya berdasar takwa.
Oleh karena itu, walau secara fisik bisa berpisah sebelum usia 2 tahun, anaknya, karena semua dilandaskan takwa, maka tidak akan melepaskan kasih sayang. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ingatlah, sesungguhnya Allah melihat atas segala apa yang kalian perbuat. Oleh karena itu, mesti yakin, disadari bahwa Allah sebagai pengawas. Maka berhati-hati. Dia maha tahu apapun yang diperbuat manusia, baik perbuatan lahir maupun batin. Oleh karena itu, niat, ucap, sikap, dan perbuatannya dilakukan secara waspada. Jika melanggarnya, akan berdampak negatif. Jadi, jika dikaitkan dengan ayat ini, pemisahan antara anak dengan ibunya, ada yang bersifat fisik, ada pula yang bersifat non-fisik. Pemisahan fisik adalah dijauhkan lokasinya antara anak dengan ibunya, sehingga mereka tidak bisa bertemu. Dan tidak boleh berpisah itu kalau kita kaitkan dengan hadis muru auladakum bisolah, wahum sabusinin, wafariku bainahum fil wadribuhum, wafariku bainahum fil madoji, maka tidak boleh berpisah anak dengan ibunya itu sampai 10 tahun. Kalau dikaitkan dengan hadis muru auladakum bisolah, maka mengisyaratkan, jadi kalau baru anak itu boleh berpisah dengan orang tua apabila sudah di atas 10 tahun. Maka pasantren itu, dipasantrenkan anak itu, anaknya sudah usia SMP kalau sekarang. Jadi jangan dipasantrenkan anak usia SD. SD itu masih ada di bawah asuhan ibu dan ayah kalau usia SD itu. Jadi boleh dipasantrenkan anak itu kalau sudah berusia SMP. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis fariqu bainahum fil madoji, 10 tahun. Ya, makanya kepada pasantren-pasantren, jangan menerima anak usia SD, jadi anak usia SMP diasramakan itu. Dan itu banyak kenyataan kalau dipaksakan usia SD itu, usia SD itu ada yang mogok neteh ketika SMA, karena dipaksakan masuk pesantren sejak SD, tahfidz Al-Quran sejak SD, dipisahkan dari orang tuanya, mogoknya ketika di SMA. Ada juga di SMP sendiri. Ada saja itu kendala. Makanya itu ada ketertiban di dalam pendidikan orang tua terhadap anak. Bayahna we ari can 10 tahun mah anak itu di bawah asuhan langsung ayah dan ibu. Walaupun terjadi perceraian antara ayah dan ibu, wayahna kalau belum berusia 10 tahun di bawah asuhan sang ibu. Anak yang diadopsi juga harus tahu mereka siapa siapa ayahnya, siapa ibunya. Jadi jangan sampai dipisahkan. Ya walaupun memang ada sekarang ada cara pemisahan dengan adopsi itu sehingga tidak diketahui ayah ibunya. Itu berbahaya karena nanti bisa saja di akhirat dipisahkan oleh Allah. Karena di sini dikatakan farraqallah, maka Allah akan memisahkan. Jadi orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung, maka Allah akan memisahkan pula. Ini merupakan hukum sebab akibat, bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandungnya, Allah akan memisahkan orang tersebut. Sekaligus sebagai ancaman,
terhadap pelaku yang sekaligus mengandung larangan. Ada ulama yang berpendapat pengecualian jika ibunya ridho untuk dipisahkan. Namun menurut Ibnu Arabi, hukum ini bersifat mutlak. Haramnya memisahkan ibu dengan anak. Dengan kata lain, ibu kandungnya tidak mau mengurus. Maka tentu saja ini kayak ancamannya kepada ibunya. Jadi kalau ibunya tidak mau ngurus anak, ancamannya ibunya. Farraqallahu bainahu wa baina ahibatihi itu. Bainahu wa baina ahibati, antara dia dengan orang yang sangat dicintai. Jadi orang yang memisahkan antara anak dengan ibu kandung, maka Allah pisahkan dengan yang dia cintai. Dalam riwayat Ahmad menggunakan wa bainal ahibbah secara umum. Dan dalam Ad-Darimi wa bainal ahibbah. Dan menurut riwayat lain seperti At-Tirmidzi wa baina ahibbatihi, orang-orang yang dicintai dan mencintai. Jadi kalau pemisahan karena dia nikah dengan suami yang baru karena sudah habis masa iddah, pisah dengan anak, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala memisahkan ya, di hari kiamat dengan yang ia cintai. Nah, jika telah berpisah yang ia cintai, maka akan mengalami penderitaan. Allah mengancam orang yang mengisahkannya itu dengan ibu kandungnya, bakal dipisahkan dengan yang ia cintai. Jika telah berpisah dengan yang ia cintai, maka akan mengalami penderitaan. Dalam hadis ini, Allah mengancam orang yang memisahkan anak dengan ibu kandungnya, bakal dipisahkan dengan orang yang ia cintai. Jadi, jika ibunya sendiri yang tidak mau mencurahkan kasih sayang pada anak, maka oleh Allah akan dipisahkan dengan kekasihnya. Jadi jelas, hadis ini berlaku umum kepada siapapun. Ya, kapan dipisahkannya? Yaumul kiamat, pada hari kiamat. Jadi ancaman ini akan berlangsung di hari kiamat. Bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung, akan dipisahkan Allah dari siapapun yang ia cintai. Di hari kiamat bisa saja orang yang berteman itu saling mencintai menjadi saling memusuhi. Kadang-kadang jadi musuh apa yang ia cintai itu akibat perbuatan mereka. Dalam hadis ini tersirat bahwa orang yang memisahkan anak dengan ibu kandung bakal dijauhkan dari teman, keluarga, atau siapapun yang ia cintai. Jadi jelas teman mereka menjadi musuh. Al-Mubarakfuri itu menandaskan bahwa hari kiamat itu merupakan hari berkumpul orang yang saling mencintai. Mereka saling memberikan pertolongan, saling membantu, saling memberikan syafaat sesamanya. Nah, orang yang memisahkan anak dengan kasih sayang ibunya akan dipisahkan dengan yang dicintai. Jadi, tatkala dibutuhkan teman yang baik, jadi jelas teman mereka menjadi musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhu li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan teman, dengan sesama teman itu dipisahkan kecuali orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan peringatan bahwa di hari kiamat teman bisa menjadi musuh akibat perbuatan masing-masing. Orang yang bertakwa itulah yang temannya saling memberikan pertolongan. Firman Allah juga, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
Maka apabila datang suara yang memekakan dari tiap tiupan sangkakala, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, serta dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ya, karena pada hari kiamat itu punya urusan masing-masing, mempertahankan pribadi masing-masing, maka akan menjadi musuh, berpisah dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan siapapun, kecuali kalau orang yang bertakwa. Inilah akibat perbuatan manusia selama di dunia yang tidak beriman dan bertakwa. Orang yang memisahkan kasih sayang ibu dengan anaknya, maka akan dipisahkan dengan siapapun yang ia cintai. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana jika yang memisahkan anak itu ibunya sendiri? Karena memilih berpisah dengan anaknya. Ibu semacam ini punya pilihan, tidak mencurahkan kasih sayang pada anak. Ada cina anak nage anak bapana, kurang marek pisah dengan anak. Jawabannya kembali pada redaksi hadis ini. Di situ dikatakan man farroko. Man itu siapa saja. Jadi mencakup siapa saja. Barang siapa yang memisahkan. Ini tegas. Ancaman bagi siapapun berlaku. Apakah yang memisahkan itu ayahnya atau neneknya? Neneknya dipisah oleh neneknya diambil, atau orang lain, ataupun ibunya sendiri karena tidak mau ngurus, tidak mau ngurus anak, maka dia berpisah dengan anaknya. Siapapun yang memisahkan anak dari ibunya akan dipisahkan di hari kiamat dengan yang ia cintai. Kita lihat takwil hadis. Satu, hadis ini utamanya mengancam orang yang memisahkan anak dari kasih sayang ibu, yang menghubungkan, yang mengandung perintah dan larangan. Perintah agar seorang anak tetap berada di bawah kasih sayang ibu, sedangkan yang dilarang adalah melepaskan anak dari curahan kasih sayang ibunya. Kedua, ancaman dengan dipisahkan hari kiamat dengan yang ia cintai bagi orang yang memisahkan anak dengan ibu. Ini mengingatkan bahwa saat itu sangat dibutuhkan orang yang dicintai. Hari kiamat merupakan hari membutuhkan pertolongan. Maka jangan sampai kita berbuat yang menimbulkan pemisahan di hari kiamat. Takwil ketiga, orang yang dipisahkan dengan yang dicintai pada hari kiamat merupakan penderitaan yang tiada bandingan. Yampirul mar'u min akhi wa min bahkan di dalam hadis ini peminal ahibba. Ditegaskan dalam Al-Quran seperti dikutip pada tahlil hadis tadi. Manusia ada yang menjadi musuh sesama yang dicintai. Orang yang memisahkan anak dari kasih sayang ibu, maka yang dicintainya bakal menjadi musuh. 4. Agar di hari kiamat bisa tetap bersama orang-orang yang dicintai, maka perlu menempuh langkah pertemuan selama di dunia, pertemanan selama di dunia dengan yang soleh, supaya tidak jadi musuh nanti. Agar tidak dipisahkan dengan yang dicintai, maka harus menyambungkan anak dengan ibunya. 5. Seorang ibu yang tidak mau mencurahkan kasih sayang pada anak, maka ancamannya berat. Orang yang demikian akan dipisahkan oleh Allah. 6. Tegas, hadis ini memerintah agar setiap ibu mencurahkan kasih sayangnya pada anak, terutama di waktu anak masih kecil. Seperti tadi saya katakan. Bahkan batasnya kalau dikaitkan dengan hadis muru auladakum bis shalah fahum sab'u sinin,
wa fariqu baina wadribuhum alaiha wa hum asru sinin wa fariqu bainahum fil madoji. Jadi sampai 10 tahun kasih sayang ibu terhadap anak itu tidak boleh berpisah. Dan doa anak itu kan sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Robbirhamhuma kama robbayani sogiro. Jadi anak itu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, dosa orang tuaku, warhamhuma, dan curahkanlah kasih sayangmu kepada orang tuaku sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang kepadaku sewaktu aku masih kecil. Jadi doanya itu sebagaimana ibu bapakku mencurahkan kepadaku sewaktu aku masih kecil. Nah, sewaktu aku masih kecil tuh berdasar hadis ini dari sejak lahir sampai usia 10 tahun. Itu masih kecil. Jadi doanya seperti itu. Jadi ketika anak yang berusia sebelum 10 tahun kasih sayangnya kurang dari ayah ibu, maka Allah pun kurang mencurahkan kasih sayangnya kepada orang tua. Kan itu dialog doa itu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shogiro, ya Allah curahkanlah kasih sayangmu kepada ayah dan ibuku. Allah tuh bertanya, seperti apa kasih sayang yang aku berikan kepada ayah ibumu? Kata anak itu, ya seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Kan kamu diterlantarkan oleh orang tua. Ya itu juga kasih sayang Allah terhadap orang tua, terlantar. Jadi itu ada hukum sebab akibat, ada hukum kausalitas antara doa sang anak kepada orang tua dan kasih sayang yang diberikan, termasuk juga sebab akibat anak kita terhadap orang tuanya. Nah, anak-anak kita terhadap orang tuanya. Jadi kalau sekarang punya anak masih belum mencurahkan kasih sayang kepada ayah ibu, kita masih bertanya dulu ketika mereka masih kecil. Nah, mungkin nanti setelah kita bahas hadis ini, urusan harta di dalam keluarga ya. Karena kalau muru auladakum kan sudah dibahas pada waktu yang lalu. Ketujuh, perbuatan selama di dunia sangat berkaitan dengan nasib di akhir zaman. Perbuatan yang buruk akan berakibat buruk pada hari kiamat. Oleh karena itu, berbuat baiklah selama hidup di dunia, agar nasib di akhirat kelak akan baik pula. Tatbik hadis. Kasih sayang ibu terhadap anak perlu tetap terpelihara sejak dilahirkan, utamanya berdasar beberapa ayat dan tahlil hadis tadi. Antara lain mendoakan agar dilindungi dari berbagai bahaya. Menyusui hingga berusia 2 tahun atau 30 bulan dengan masa dikandung. 3. Menyapihnya ketika berusia 2 tahun. 4. Jangan membuat kesulitan. Melindungi baik dari lahir maupun batin. Kemudian, tatbik kedua, jika dikaitkan dengan tanggung jawab orang tua terhadap bayi usia 7 hari, maka hadis tentang kasih sayang ini sebagai kelanjutan. Oleh karena itu, seorang ibu mesti berlanjut mencurahkan kasih sayang. Bahkan dalam surat Al-Baqarah di atas, sampai usia 2 tahun, anak itu berada di bawah asuhan ibu, hanya bisa menyapih ketika di atas 2 tahun. Menyapih perpisahan. Pisah asuhan kelonan ya. 3,
Bila terpisah karena perceraian, tetaplah berbaik-baik sesama. Jangan sampai anak jadi korban diakibatkan oleh perceraian ayah ibu. Kan kalau perceraian ayah ibu kadang-kadang anak jadi pasea. Ada bapaknya tidak mau mengurus anak, sehingga dibawa oleh ibunya si anak itu, si bapaknya cuek, tidak membiayai. Kawin deui weh dengan istri yang baru, anak diculkeun, konsekuensinya mereka di hari kiamat. Ada juga yang tapi yang tidak, ibu yang tidak mau mengurus anak mah sedikit ya jumlahnya. Justru kebanyakan sekarang itu bapaknya yang melepaskan tanpa tanggung jawab. Da ibuna geus cerai teh ya. Les weh. Sampai kemarin tuh ada cerita si ibu itu jadi ngojek ya. Jadi supir ojek, ngurus anaknya. Iya. Terus kan di wawancara, ai bapana ka mana? Luka teuing da cenah hilang. Jadi si ibunya itu sampai ngurus anak. Jadi hadis ini masih tetap sampai sekarang terjadi ya. Jangan sampai anak itu jadi korban diakibatkan oleh perceraian. Seorang suami yang bercerai dengan istri, makanya kalau bercerai doakan. Kalau bercerai, seorang suami mencerai istri yang dicerai doakan semoga suaminya jadi soleh. Kalau soleh kan bager ke anaknya oke. Seorang suami juga yang bercerai dengan istrinya, doakan istrinya jadi soleh. Karena kalau soleh kan bager kepada anak, sing maju. Jadi ulah jangan sampai dengan yang dicerai teh didoakan bangkrut. Bangkrut mah akibatnya juga kepada keturunan kan. Ada itu perceraian didoakan supaya bangkrut. Kalau saking kehel perceraian didoakan secara bangkrut. Pas dikabulkan bangkrut kan riweuh juga ke anak kurang. Jadi sehingga baik seorang istri yang bercerai dengan suaminya, maka doakan mantan suaminya semakin banyak rezeki supaya bager ke anaknya, semakin soleh sehingga tetap terjalin kepada anaknya. Saling mendoakan sesama agar mendapatkan kebaikan, bakal berdampak positif. Ada yang berdoa dan yang didoakan. Yang keempat, taktik yang keempat, bila berpisah karena wafat, maka bawa anak ke nasab. Nah, ini kan banyak yang tidak kenal, banyak yang tidak kenal dengan nasab atau turunan, jalur atas maupun jalur bawah, keluarga besar. Mereka jangan sampai tidak tahu keluarga orang tua secara keseluruhan. Saya punya pengalaman ketika saya menikah dengan istri saya tanya kemana keluarga bapak. Saya tidak tahu itu pada saat itu, karena kebetulan istri saya itu sejak kecil diurus oleh ajengan lim itu, oleh ajengan lim, karena itu ibunya berpisah dengan suaminya dan suaminya itu punya istri lagi sering, sehingga saya menikah itu sudah di bawah asuhan ajengan tersebut. Tapi saya punya tanggung jawab, ini kok istri saya sampai tidak tahu. Lalu saya papai baru kenal setelah menikah.
baru kenal setelah menikah. Jadi kalau sekarang ya karena saya menjalinkan dengan istri saya artinya baik, saudara-saudara, karena dia punya saudara sebapak, punya saudara seibu. Kalau saudara sekandung, istri saya itu nggak punya, karena sudah meninggal, dia sendirian. Nah, maka saya mapai itu, saudara sebapak dipapai, saudara sekandung nama dekat gitu. Dan itu diperintah oleh hadis, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Fa inna silatarahim mahabbah fil ahl. Masarah fil mal, mansya'ah fil asar. Ta'allamu min ansabikum. Pelajari dari keturunan. Jadi dengan keturunan itu harus ulah paremen obor. Kata orang tua itu ulah paremen obor. Jadi si saudara-saudara itu papai gitu. Ya. Apalagi sekarang makan gampang bikin grup-grup keluarga. Walaupun tidak bertemu, silaturahim harus tetap terjalin. Ta'allamu min ansabikum. Makanya ada kebiasaan marga itu bagus itu. Kalau di Padang itu kan ada marga-marga itu. Dar marga suku ya, Nasution, Tapanuli. Jadi itu saling mengetahui suku-suku itu bagus itu ya. Dan di Arab itu kan wajib itu. Wajib mengetahui turunan itu 3. Bapak, kakek itu harus tahu. Makanya kalau di Arab itu ada istilah nasab itu. Nasab itu. Jadi kalau keturunan Arab marganya apa? Apakah al-atas? Apakah gure? Ya banyak itu kan di Arab itu. Itu ta'allamu min ansabikum. Kadang-kadang orang Sunda masuk lupa gitu ya. Marga min ansabikum dari turunanmu. Mata silu nabihi arhamakum itu yang menimbulkan silaturahim. Fa inna silaturahim, karena silaturahim itu mahabbah fil ahl, saling mencintai keluarga. Nasarofil mal, menyebarluaskan mal, harta. Mansafil asar, dan memperpanjang usia. Hadis ini mengisyaratkan pertama perintah memperkenalkan anggota keluarga, turunan, nasab atau marga atau suku tadi, seperti dikatakan tadi ada suku. Kedua, silaturahim pada keluarga, jangan sampai putus hubungan, jangan sampai paremen obor tadi. Jadi walaupun berpisah, walaupun meninggal atau perceraian, harus saling mengenal turunan. Kemudian 3, belajar atau mengambil pelajaran dari keluarga. Mana yang baik diikuti, mana yang kurang baik tidak diikuti. Kemudian 4, silaturahim itu membawa hikmah, saling mencintai. Banyak silaturahim. Kemudian kelima, silaturahim mengembangkan perekonomian. Mengembangkan perekonomian. Justru perekonomian yang bagus itu kan banyak silaturahim. Banyak silaturahim. Ekonomi yang bagus itu bukan banyaknya modal. Bahkan ekonomi yang bagus itu orang yang maju ekonomi itu banyak yang tidak punya modal karena banyak silaturahim aja. Saya perhatikan pedagang-pedagang Cina itu ya. Kalau kita bertanya ada barang anu, bentar Pak, nelpon namanya lihat dulu ke gudang. Padahal sebetulnya bukan lihat dulu ke gudang, dia nelpon temannya. Di toko kamu ayah enggak? Gitu. Jadi terus, oh ada Pak, sedang di gudang. Padahal itu lain di gudang dia, di toko teman. Jadi saling begitu orang-orang Cina itu. Ya, jadi kalau orang Sunda itu kan kadang-kadang
antara dekat dengan dekat antara saudara itu bersaing gitu, bersaingnya tidak bagus. Justru kalau orang Cina itu saling memajukan. Jadi walaupun dia tidak punya barang, itu kontak dengan sesamanya. Maka nanti di dropnya itu dikirim dari barang itu. Nanti Pak, tunggu katanya di gudang. Ya, padahal bukan gudang dia. Itu dari toko yang lain. Itu silaturahim. Perekonomian. Silaturahim dapat memanjangkan usia. Silaturahim itu dapat memanjangkan usia dan itu mengandung perintah. Harus yang memanjangkan usia silaturahimnya. Mesti ada usaha setiap anggota keluarga dalam silaturahim. Itu mengembangkan ekonomi, menjaga kesehatan, dan memanjangkan usia. Kemudian jika perpisahan karena adopsi, maka tetap kenalkan dengan ibu kandung. Adopsi itu boleh dalam Islam, tetapi ayah dan ibu kandungnya harus tetap tahu. Jangan membuat kebohongan pada anak. Maka ditegaskan oleh ayat, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi wa ma ja'ala ajwajakum allai tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum dalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ihwanukum fiddin wa mawalikum wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Di sini ditegaskan ma ja'alallahu li rajulin min qalbain bi jawfihi. Di dalam diri manusia itu tidak dibikin dua qalb. Qalb itu ada yang kalau secara fisik qalb itu jantung. Kalau secara non fisik qalb itu hati nurani. Itu di dalam diri manusia itu hanya satu. Jadi dalam ayat ini tersirat dibolehkan adopsi atau anak angkat itu boleh. Tetapi ayah ibunya harus tetap diketahui oleh anak itu. Ketiga, panggil anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah. Jadi kan ini contohnya Rasul Zaid pernah dia angkat sebagai Zaid bin Muhammad. Maka setelah ayat ini turun diganti dengan Zaid bin Harisah. Jadi bukan berarti tidak boleh ngangkat anak, boleh. Tapi ayah ibunya tetap harus diketahui oleh si anak tersebut. Panggil anak itu dinasabkan. Kan ada yang berdalil katanya ini seorang istri tidak boleh kepada suami. Bukan itu yang dimaksud dengan ayat ini. Tapi menasabkan. Jadi kalau istri memanggil dengan nama suami mah bukan nasab, itu menisbatkan mengambil nama aja. Jadi kalau istri Saifuddin dipanggil Ibu Saifuddin itu bukan menasabkan, bukan menasabkan, itu artinya nama. Dan kalau menasabkan nama bukan menasabkan, menisbatkan nama itu boleh. Kenapa boleh? Karena Quran juga begitu. Seperti istri Imran, itu kan Ali Imran. Jadi yang disebutkan suaminya. Imro'atu Fir'aun. Dalam surat At-Tahrim. Imro'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Kemudian padahal kan istri Fir'aun itu kan Asia.
Tapi kita nama tahu Asiyah itu bukan dalam Quran. Dalam Quran tidak disebut istri Fir'aun. Kemudian Siti Hana. Siti Hana itu kan istrinya Imron. Tapi Quran tidak menyebut Hana. Wamro'atu Imron. Wamro'atu Fir'aun. Jadi kalau seorang istri menyebut nama suami, ditempelkan di nama dia, boleh. Karena Quran juga begitu. Jadi yang dilarang menisbatkan itu ayahnya, seperti anak angkat dinisbatkan kepada ayah angkat, itu yang tidak boleh. Jangan melupakan orang tua asli pada anak. 5. Kasih sayang ayah dan ibu kandung tetap disalurkan. Jangan membuat kebohongan terhadap anak angkat. Anak angkat tetap statusnya anak angkat, tidak bisa jadi anak kandung berdasar ayat itu. 6. Jadilah penjalin hubungan baik sesama keluarga agar tetap bertemu dengan yang dicintai dia, agar mendapat kecintaan tetap di hari kiamat. Jadi tegas ayat hadis ini, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu memberikan pertolongan sepanjang hamba itu memberikan pertolongan. Jadi kalau hamba itu tidak memberikan pertolongan, Allah pun tidak. Kemudian satukan kasih sayang sesama. Karena tarol mukminin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'utihim kama salil jasad. Seperti jasad. Idza staqa'udun tada'a lahu sa'iru jasadi bisyahri wal umma. Kemudian yang tatbik ke-8, memisahkan anak dari kasih sayang ibu akan menimbulkan penghinaan terhadap ibu kandung. Penghinaan dan berbuat durhaka terhadap ibu kandung itu jelas diharamkan di dalam hadis. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Jika jangan sampai menjurus agar anak itu berbuat jelek kepada ibu. Ini biasanya yang peristiwa perceraian, suka menjelekan ibunya. Kalau si anak itu ikut ke bapaknya, atau si bapak karena kebetulan anaknya ikut ke ibunya, menjelekan bapaknya. Nah itu jangan sampai menimbulkan permusuhan di antara anak. Karena berbuat buruk kepada orang tua itu setimpal dengan isyrak billah. Saya kira bapak-bapak dan ibu tamat hadis ini. Insya Allah bulan depan kita akan bahas hadis yang baru. Kita akhiri sebelum kita buka tanya jawab. Maka kalau masih ada, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.